Tuh, kembali lagi kita membahas soal tema 3 Bu Vena 5A di pembelajaran 1, yaitu apa yang kamu ketahui tentang iklan. Sudah ada di bukunya, yaitu iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Selanjutnya nomor 2, apa saja media yang biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan? Yang jelas itu adalah media cetak dan media elektronik. Contohnya media cetak yaitu surat kabar dan elektronik yaitu radio dan televisi dan internet. Selanjutnya masih di pembelajaran 1, yaitu perhatikan gambar berikut. Apa nama organ pencernaan yang ditunjuk? Tuliskan beserta fungsi organ pencernaan tersebut. Ini adalah yang A itu adalah abomasum, fungsinya tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Yang B adalah rumen. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Sedangkan yang C adalah empedal atau lambung pengunyah, yaitu tempat untuk melumat dan menghancurkan makanan. Sedangkan yang D adalah usus. Fungsinya adalah sebagai tempat penyerapan sari makanan. Selanjutnya, nomor 2, apa fungsi tembolok dalam sistem pencernaan serangga? Jelaskan jawabanmu, yaitu tembolok pada serangga berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum makanan disalurkan ke organ pencernaan yang lain. Kemudian gambar sistem pencernaan hewan di samping. Ini adalah contohnya. Yang pertama ini adalah mulut, kedua adalah kerongkongan, 3 lambung, selanjutnya usus dan anus. Nah, kita akan menjelaskan kelima pencernaan hewan berikut. Yaitu fungsi mulut yaitu sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Sedangkan kerongkongan adalah atau esofagus yaitu fungsinya untuk membantu proses pencernaan makanan pada ikan. Sedangkan fungsi lambung sebagai penampung makanan dan sebagai pencerna makanan. Dan fungsi usus yaitu sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan yang terjadi di sepanjang dinding usus halus. Kemudian anus berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari makanan yang dimakan ikan. Demikian. Selanjutnya, yang di pembelajaran 2, yaitu apa pesan yang disampaikan iklan tersebut? Sudah jelas, yaitu jadi pesannya disampaikan kita diajak untuk makan makanan bergizi agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Jadi kita harus makan makanan bergizi agar tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, siapa saja sasaran iklan tersebut? Yaitu sasarannya adalah seluruh masyarakat. Nomor 3, menurutmu apakah penulisan iklan tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri kalimat persuasif? Ya, yaitu karena mengajak atau membujuk masyarakat dengan menggunakan kata ayo. Selanjutnya, nah kalau yang 4 ini dibuat sendiri. Kemudian masih di pembelajaran 2, tuliskan proses pencernaan yang terjadi dalam lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama, di dalam lambung itu makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Nah, sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar
untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Selanjutnya nomor 2, mengapa makanan yang masuk dalam organ pencernaan harus dihancurkan terlebih dahulu? Jelaskan jawabanmu. Agar dapat melewati kerongkongan dan kerja lambung tidak terlalu berat. Nomor 3, perhatikan gambar sistem pencernaan pada manusia. Apa nama organ yang ditunjuk? Tuliskan juga fungsinya. Kita mulai yang A. Yang A itu adalah menunjukkan mulut. Fungsinya tempat mengunyah makanan menggunakan gigi. Yang B itu usus besar, berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan dibuang zat-zat sisanya. Yang C itu adalah kerongkongan, yang berfungsi sebagai tempat lewat makanan yang menghubungkan mulut dan lambung. Yang D itu adalah lambung. Fungsinya sebagai tempat pencernaan makanan menggunakan bantuan enzim. Kemudian di pembelajaran 3. Nah, apakah lagu berikut menggunakan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan ciri-cirinya. Nah, ini adalah Indonesia Pusaka. Nah, lagu Indonesia Pusaka menggunakan tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya adalah dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, contoh lagu yang kemudian nomor 2 dituliskan 3 contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, contoh lagu bertangga nada mayor seperti Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan Bangun Pemudi-Pemuda. Sedangkan untuk contoh lagu bertangga nada minor seperti Syukur, Mengheningkan Cipta, dan Bagimu Negeri. Ini masih di pembelajaran 3. Bacalah teks berikut tentang potensi garam di Nusa Tenggara Timur sangat besar untuk dikembangkan. Setelah dibaca, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa bentuk interaksi yang terjadi dalam pembuatan garam tersebut? Ini pasti jelas adalah bentuknya interaksi antara manusia dengan alam. Kemudian siapa saja yang berperan dalam proses pembuatan? Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut, yaitu petani garam dan pemerintah setempat. Kemudian nomor 3, bagaimana proses pengolahan industri garam di NTT? Yaitu proses pengolahannya dengan menggunakan teknologi geomembran. Nah, nomor 4, bagaimana pengaruh pembukaan garam bagi lingkungan sosial di daerah tersebut? Yaitu pengaruhnya adalah terbukanya atau membuka lapangan kerja baru dan memanfaatkan musim kemarau untuk membuat garam. Selanjutnya, perhatikan contoh iklan berikut. Ada susu. Nah, susu sehat. Nah, berilah tanda panah yang tepat untuk tiap-tiap unsur iklan terdapat pada contoh iklan tersebut. Ini adalah judul, ininya subjudul, ini adalah isi iklan, kemudian pembuat iklan, dan ini adalah visual yang menarik. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.